Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Engkau Tuhan yang menolongku. Haleluya, haleluya. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang menopang. Haleluya, Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, Tuhan pegang tangan kami. Haleluya, Tuhan yang menuntun kami. Haleluya, Tuhan bawa pada keberhasilan. Haleluya, sebab Kau penolong yang ajaib.
terpuji namamu, terpuji namamu, Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi, saudaraku. Nah, hari ini kita akan merenungkan satu ayat yang sering kita dengar, yang mungkin malah kita hafal ayat ini, saudaraku. Banyak sekali kita mendengar khotbah dari ayat ini. Tapi marilah hari ini kita bukan hanya mendengar, tapi kita meresapi baik-baik, kita merenungkan, dan kita melakukannya. Ayat itu terambil dalam Matius, kitab Matius pasal 6, ayat 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara dikasih Tuhan, hafal toh kita ayat ini? Sering kita dengar, tapi sebaliknya juga, sering juga kita kadang abaikan. Kita acuhkan, hanya sekedar menjadi slogan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Atau lebih parahnya kita mengklaim ayat ini, Tuhan tambahkan kepadaku, kebutuhanku tercukupi, Tuhan melimpahi aku, hidupku berlimpah-limpah. Tapi kita lupa, sebelumnya ada ayat, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan menuntut, yang ditambahkan dulu, yang ditambahkan dulu, yang ditambahkan dulu. Jangan, saudara. Itu urusannya Tuhan. Tapi bagian kita adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu dulu. Ya, maksudnya apa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Maksudnya adalah menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas seluruh aspek hidup kita. Yesus atas seluruh hidup kita. Kita jangan menjadikan Yesus nomor satu. Jangan menjadikan Yesus nomor satu. Tapi jadikan Yesus sebagai satu-satunya. Tidak tergantikan. Kalau Yesus nomor satu, ada nomor 2, nomor 3, nomor 4. Di sewaktu-waktu itu bisa bertukar peran, saudara. Ya, apalagi dengan masa-masa sulit seperti ini, orang akhirnya lebih fokus mencari uang
daripada Yesus. Tapi saya percaya setiap kita yang mendengar renungan ini, pola pikir kita berubah. Ya, saudaraku ya, kita menjadikan Yesus sebagai satu-satunya, tidak tergantikan oleh apapun. Sampai selamanya, Yesus prioritas dalam hidup kita. Ya, Yesus sebagai satu-satunya. Jadi mencari kerajaan dan kebenarannya adalah maksudnya menempatkan Yesus sebagai satu-satunya. Mengutamakan dia. Dia lebih dari segala-galanya, saudara. Tidak ada yang dapat menandingi dia, menyamai dia. Suatu saat, saya percaya saudara di rumah punya barang-barang berharga. Suatu saat, saya kehilangan kunci sepeda motor. Bukan kehilangan ya, ketelesut. Lupa naruhnya di mana, saudara. Saya bingung. Saya tanya istri saya, dibantu cari, nggak ketemu. Saya tanya anak-anak saya juga bilangnya nggak tahu, saudara. Ya, bingung, saudara. Tapi kebingungan itu tidak berlangsung lama. Yes, saya santai aja deh. Apakah sudah ketemu? Belum ketemu. Mengapa kok saya santai? Tenang aja. Kan ada kunci serep. Ada kunci cadangan. Jadi saya tinggal ngambil kunci cadangan, kunci serep itu, ya sudah saya nyalain motor, sudah saya pergi, bisa. Ya. Nanti tiba-tiba kuncinya asli ketemu sendiri gitu ya. Kalaupun tidak ketemu, tinggal duplikat aja kunci cadangan itu. Nah itu kunci, ada cadangannya. Yesus tidak ada duanya. Yesus tidak bisa digantikan oleh yang lain. Tidak ada cadangan selain Yesus, tidak ada. Jadi kalau hari-hari ini kita sudah menjauh dari Yesus, Yesus tidak pernah menjauh dari kita ya. Kita yang seringkali menjauh dari Yesus, hidup kita sepertinya sudah terhilang, kehilangan Yesus. Bukan Yesusnya yang hilang, kita yang di luar jalurnya, membuat hidup kita terlunta-lunta, kita porak-poranda, kita kena banyak masalah. Ayo kembali kepada Yesus. Cari dulu kerajaan dan kebenarannya, saudara. Kembali bahwa Yesus, menempatkan Yesus sebagai prioritas dalam hidup kita. Bukan uang, bukan yang lain. Yesus prioritas hidup kita. Nah, saudaraku, apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah ini bukan bicara soal tempat. Bukan. Kalau bicara soal tempat, saudara cari Pantai Gemah. Ada. Sudah ada yang pernah ke Pantai Gemah? Bagus di sana ya. Enak itu ya, makan ikan bakarnya fresh, saudara ya. Dan murah tentu saja ya. Enak, saudara. Nah, tinggal cari aja di Google Map Pantai Gemah, ada. Ya, di dekat Tulungagung, saudara. Nah, saudara, kalau cari misalnya Hawaii, ada, saudara. Di negara Eropa sana ada pantai Hawaii, ada, saudara. Tapi kalau saudara cari di Google Map kerajaan Allah, bingung, saudara. Google Map-nya bingung. Mungkin ya, ada mungkin gereja namanya kerajaan Allah, atau mungkin ada toko kerajaan Allah, mungkin ya. Tapi bukan itu yang dimaksud di sini. Ayat ini tidak bicara soal tempat atau soal bangunan, bukan. Ayat ini bicara soal pemilik kerajaan Allah dan akibat yang ditimbulkan apabila kita mendapatkan pemilik itu. Siapa pemilik itu? Ya Yesus. Yesuslah Tuhan. Yesus itu Allah. Jadi kalau kita mencari kerajaan Allah, kita mencari Yesus, dan di mana kita mendapatkan Yesus, kita tinggal dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, maka akibatnya apa? Suasana kerajaan surga akan kita peroleh. Suasana apa? Suasana nyaman, suasana damai sejahtera, sukacita, suasana meluap-luap, saudaraku, dalam arti tenang, tentram, tidak khawatir, melangkah menjalani hari-hari dengan sebuah kepastian, ada pertolongan, ada kemenangan, dan lain-lain. Itu kerajaan Allah. Nah, apakah kita mendapatkan kerajaan Allah? Apakah di dalam rumah tangga kita ada kerajaan Allah? Di dalam pekerjaan kita ada kerajaan Allah? Di dalam kesehatan kita ada kerajaan Allah? Bagaimana, saudara? Atau sebaliknya, kita khawatir, kita gelisah, kita panik. Saudaraku ya, kita ini mudah memikirkan yang berlarut-larut sampai akhirnya tubuh kita jatuh sakit dan sebagainya.
ini orang seperti ini, saudaraku, dia tidak yakin ada kerajaan Allah. Mari cari dulu kerajaan Allah, saudaraku, ya. Dan kebenarannya, kebenaran berbicara tentang firman. Kebenaran bicara soal firman. Ya firman, saudaraku. Kita setiap hari apakah kita memiliki kehausan, kerinduan untuk kita membaca firman, untuk kita merenungkan firman itu siang dan malam. Untuk kita melakukan firman itu, saudara. Nah, biarlah firman yang kita baca atau yang kita dengar melalui khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan, saudaraku. Renungan-renungan yang kita baca di media sosial atau melalui internet, atau firman dalam bentuk buku atau mungkin kitab suci yang ada di handphone, kita renungkan, kita resapi, kita lakukan, itu kebenaran firman Tuhan. Pak, tapi saya nggak ngerti, Pak. Firman Tuhan bicara apa? Minta tolong Roh Kudus. Roh Kudus yang tolong kita. Ya. Kalau perlu, sekolah Alkitab, saudara. Saudara punya kerinduan untuk sekolah Alkitab, sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab di Sekolah Tinggi Teologi Parakletos. Belajar tentang Alkitab, belajar tentang kebenarannya. Nah, saudaraku, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan dibalik. Orang lebih suka mencari dulu yang ditambahkan tadi. Kebutuhan-kebutuhannya itu yang dicari dulu. Sebaliknya, saudaraku, orang yang mencari kebutuhan dulu bisa nggak dapat. Bahkan, kalau kita mencari dulu kerajaan dan kebenarannya, tiba-tiba saja nanti ada orang memberkati kita. Tiba-tiba saja kita dipromosikan dalam pekerjaan. Tiba-tiba saja Tuhan lakukan perkara ajaib dalam hidup kita. Padahal kita tidak minta, nggak minta. Tapi itu tadi janji firman Tuhan, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ingat, tapi cari dulu kerajaan dan kebenarannya. Jangan dibalik ya. Sekali lagi, tadi saya bilang bahwa orang mencari dulu yang menjadi kebutuhannya. Bukan hal yang rohani, tapi hal yang jasmani. Makanya Tuhan Yesus menasihatkan di dalam ayat sebelumnya, kalau tadi kita baca di Matius pasal 6 ayat 33, di ayat sebelumnya itu bicara soal apa? Tentang kekhawatiran, saudara. Di ayat 25b, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya. Perhatikan pula kalimat pandanglah burung-burung pada ayat 26. Dan kalimat perhatikanlah bunga bakung di ladang pada ayat 28. Jadi kedua kalimat itu ingin mengatakan bahwa burung-burung dan bunga bakung saja Tuhan pelihara. Apalagi setiap orang yang tidak pernah berhenti mencari kerajaannya, Tuhan pasti pelihara. Coba saudara kita renungkan. Kita bangun pagi, apa yang kita cari? Handphone? Apa? Media sosial? Apa yang kita cari? Kopi? Koran? Teh? Berita hari ini apa ya? Saham hari ini naik atau turun ya? Harga emas berapa ya? Hari ini dapat cuan enggak ya? Apa yang kita pikirkan? Kita bangun pagi atau malah, wah, cari guling lagi cari bantal lagi, tidur lagi Apa, saudaraku? Yang menjadi prioritas utama hidup kita apa? Mari, saudaraku, bangun pagi. Ingat Yesus. Ingat cari kerajaan dan kebenarannya. Nanti siang, mungkin jam-jam istirahat, ingat ayat ini. Ambil waktu menyembah Tuhan. Cari kerajaan dan kebenarannya. Sore atau malam, ada waktu lagi, cari dulu. Terus setiap hari. Ketemu Yesus terus di dalam hadiratnya. Ketemu Yesus terus di dalam hadiratnya. Saudaraku, ayat yang kita renungkan hari ini sepertinya sederhana, tapi juga seringkali banyak orang yang mengabaikan. Ya. Nah, hari ini, mari kita tidak mengabaikan ayat ini. Kita mencari sungguh-sungguh. Ya, kata-kata carilah itu berarti ada usaha yang sungguh, ada kegigihan. Bukan hanya mencari biasa saja, tapi mencari dengan kesungguhan. Seperti tadi ilustrasi, saya punya kunci motor hilang, ya saya carinya biasa aja karena ada cadangannya. Tapi kalau saudaraku punya barang yang berharga dan itu satu-satunya yang saudara miliki, satu-satunya yang ada di dunia, pasti saudara carinya sungguh-sungguh.
Ayo, hari ini saudaraku, kita mencari Dia. Hidup kita seperti Dia. Biar kebenarannya juga tinggal dalam kita. Kita menghidupi perintah-perintahnya kita lakukan. Biar kerajaan Allah, suasana kerajaan Allah itu kita nikmati dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam keuangan, dan sebagainya. Saudara. Sebagai penutup, saya akan bagikan ada tolok ukur. Apakah kita ini benar-benar menempatkan Yesus sebagai satu-satunya, sebagai prioritas dalam hidup kita. Yang pertama, saudaraku ya, kita cek hati kita. Apa kita ini punya rasa kehausan untuk mengetahui isi hati Tuhan atau tidak? Atau hanya isbah-bahno, terserah lah. Atau seperti itu? Atau justru kita ini berusaha untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan hatimu Tuhan? Kedua, apakah kita ini memperhitungkan hal-hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Apa yang kita terjadi dalam hidup kita, pertolongan-pertolongan di masa lalu, mujizat, keajaiban, kita memperhitungkan itu enggak? Bahwa itu adalah perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Bahkan hari ini, saudara bisa mendengar renungan ini, kita bisa bernafas, kita bisa menikmati firman Tuhan ini. Kita perhitungkan enggak bahwa itu karena kebaikan dan anugerah Tuhan? Atau kita hanya sekedar lewat ya, sekedar dengar aja? Yang mana, saudara? Ketiga, saudara, tolok ukur yang ketiga. Apakah kita mentaati renungan yang kita dengar setiap hari? Apakah kita mentaati firman yang kita baca setiap hari? Atau kita hitung-hitungan sama Tuhan. Wah, Tuhan, tidak bisa ini saya, Tuhan. Ini bukan bagian saya, Tuhan. Ini bagian mertua saya, ini bagian istri saya, bagian suami saya. Oh, ini bagian hamba Tuhan yang melakukan. Apakah seperti itu? Atau sebaliknya, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh taat. Bagaimana, saudara? Dan yang terakhir, apakah kita memberikan yang terbaik, memberikan yang the best untuk Dia? Atau kita hitung-hitungan sama Tuhan? Dari 4 ini, saudaraku, apakah kita ingin tahu, mengetahui keinginan hatinya? Apakah kita memperhitungkan pemberiannya? Apakah kita mentaati firman-Nya atau perintahnya? Apakah kita memberi yang terbaik untuk Dia? Saudaraku, kalau kita melakukan 4 hal ini, berarti saudara, kita benar-benar sungguh-sungguh peduli akan Dia, peduli akan kerajaan dan kebenarannya. Cari, saudaraku, dengan sungguh-sungguh, saya percaya, hari ini, semua kebutuhanmu, kebutuhan saya, kita akan ditambahkan saat kita sungguh-sungguh cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu, rahmat-Mu yang begitu besar, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang luar biasa. Terima kasih kami boleh mendengar firman-Mu saat hari ini. Tolong kami Roh Kudus, sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tolong kami untuk kami mampu, untuk kami menikmati suasana kerajaan Allah, untuk kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu, hidup sesuai kebenaran firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, supaya semua kebutuhan kami akan Tuhan kirimkan untuk kami. Kami percaya hari ini Tuhan, ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan kami terima dengan ucapan syukur. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.